Yo, halo guys, what's up? Ya, kita ubah penampilan ya hari ini. Gak ada lagi animasi-animasi. Saya coba jenis video yang seperti ini karena buat video dengan animasi dan beberapa aksesoris itu lumayan melelahkan. Jadi ya cari yang gampang-gampang aja lah. Oke, langsung saja kita ke topik. Sesuai timeline, kita akan membahas dua pertanyaan dari pasien, yang itu kenapa pada saat penggunaan obat simvastatin atau obat kolesterol selama ini dia minum itu langsung mengalami nyeri otot pada lengannya, dan kenapa obat herbal tidak boleh diminum bersamaan dengan obat kimia. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu simvastatin. Kenapa simvastatin bisa menyebabkan rasa nyeri pada otot? Jadi simvastatin itu adalah obat yang biasa digunakan oleh orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Jadi orang yang kolesterolnya agak-agak tinggi itu pasti tahu ya namanya simvastatin. Simvastatin adalah salah satu contoh dari obat golongan statin. Nah, golongan statin ini ada banyak contohnya seperti simvastatin, atorvastatin, dan lainnya. Jadi untuk gambaran sekilas tentang statin, jadi statin itu adalah golongan obat yang bekerja menurunkan kadar kolesterol dengan cara penghambatan aktivitas dari satu enzim, namanya koenzim A reduktase. Nah, statin ini menginhibisi enzim HMG-CoA reduktase yang penting dalam proses produksi mevalonat. Nah, mevalonat itu adalah komponen yang sangat dibutuhkan untuk biosintesis kolesterol. Penghambatan enzim ini menyebabkan penurunan kadar kolesterol dengan menimbulkan mekanisme upregulation pada reseptor LDL sehingga meningkatkan ambilan kolesterol pada plasma darah. Teman-teman bisa lihat di sebelah. Sebelum terbentuknya kolesterol, anggaplah pemicu utamanya adalah sumber kolesterol, sumber X. Nah, sumber X ini akan dimetabolisme atau dipecah menjadi kolesterol oleh enzim yang namanya HMG-CoA reduktase. Nah, zat X ini setelah dipecah oleh enzim tersebut, maka akan menghasilkan kolesterol. Nah, statin, atorvastatin, simvastatin bekerja menghalangi si enzim ini untuk membentuk kolesterol dari si zat X. Zat X ini biasanya disebut sebagai mevalonat. Nah, sehingga secara teori, jika enzim pembentuk kolesterol ini dihambat, otomatis kolesterol tidak bisa terbentuk dan jelas akan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Terus hubungannya dengan nyeri otot apa? Kenapa simvastatin bisa menyebabkan nyeri otot? Nah, seperti ini. Mevalonat tidak hanya digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan kolesterol. Namun, mevalonat ini selain digunakan sebagai biosintesis kolesterol, dia juga diperlukan dalam biosintesis ubiquinon dan koenzim Q10. Berkurangnya ubiquinon ini akan mengganggu produksi energi dari rantai respiratori miokardia yang akan berpengaruh terhadap otot, sehingga menyebabkan gangguan otot atau miopati. Nah, gangguan ini ditandai dengan adanya nyeri pada otot. Dan efek samping ini biasanya muncul sekitar kurang lebih dalam penggunaan simvastatin atau atorvastatin selama 6 minggu lebih. Namun bisa juga kurang tergantung respon tubuh terhadap obat atau respon obat terhadap tubuh. Nah, hal ini tidak boleh disepelekan, karena jika berlangsung terus-menerus maka akan berlanjut ke tingkat yang lebih parah lagi, seperti timbulnya rasa lemas, otot menjadi kram, demam, mual, muntah, dan warna urin pun bisa menjadi gelap. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka yang akan dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kemungkinan terjadinya rhabdomyolysis. Nah, so what I have to do to clear this problem? Jadi, jika teman, keluarga, orang tua, atau kerabat dekat Anda mengkonsumsi simvastatin dan mendapatkan gejala tersebut, maka segera hentikan pengobatannya. Konsultasikan ke dokter keluarga Anda, maka dokter akan memberikan pengobatan yang lebih baik lagi, di mana tidak menimbulkan efek samping yang menyebabkan otot Anda nyeri. Sebenarnya boleh Anda meminta saran pada apoteker, namun lebih afdol jika kembali ke dokter keluarga Anda, karena dokter tersebut adalah dokter yang bertanggung jawab pada treatment yang Anda terima. Sedangkan apoteker adalah orang yang memastikan apakah pengobatan yang Anda terima adalah efektif dan aman untuk Anda. Jangan sungkan untuk berkonsultasi, karena itu sangat penting. Tenaga kesehatan ada untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada Anda. Ingat ya, tenaga kesehatan. Namun jika kamu setuju dengan pendapat dari Menteri Kesehatan menyatakan bahwa apoteker bukanlah termasuk dari tenaga kesehatan, maka itu terserah Anda. Yang jelas, apoteker, farmasis itu menghabiskan setengah hidup mereka untuk mempelajari tentang obat-obatan. Sekali lagi, tentang obat-obatan dari segala jenisnya dan sampai ke kimia-kimianya. Sedangkan dokter mempelajari tentang penyakit-penyakit
yang ada di dunia ini. Jadilah pasien yang cerdas, putuskan kemana Anda akan menyerahkan kepercayaan tentang kesehatan Anda kepada seseorang. Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa obat herbal dan obat kimia nggak boleh diminum secara bersamaan atau nggak boleh dicampur? Untuk singkatnya, seperti ini. Obat kimia itu merupakan obat yang zat aktifnya tunggal, yang diketahui secara spesifik, detail tentang sifat-sifat secara kimia dan fisikanya. Nah, sedangkan obat herbal itu merupakan satu obat yang merupakan multikomponen, jadi bukan hanya ada satu, sehingga untuk spesifikasi kemana arah zat aktif obatnya itu bekerja, itu tidak jelas diketahui, walaupun memang memberikan efek yang mengurangi gejala dari penyakit yang dialami. Nah, kenapa tidak boleh digabungkan? Karena dikhawatirkan terjadinya interaksi antara kedua. Dari multikomponen dan komponen tunggal, itu sangat rentan terjadinya interaksi. Nah, interaksi itu apa? Adalah ada dua efek yang berbeda atau sama tergabung dalam satu kejadian yang menyebabkan hal buruk terjadi. Misalnya seperti clopidogrel dan bawang putih. Itu efek sampingnya bisa menyebabkan perdarahan, bukan pendarahannya tapi perdarahan. Nah, sehingga untuk sampai saat ini penggunaan obat herbal dan kimia secara bersamaan sebaiknya dihindari atau diberikan jarak waktu yang sesuai. Mungkin sampai di sini saja videonya. Jangan lupa di subscribe, tombol merah yang di bawah di pojok kiri. See you next time.